Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Kita tunggu dulu adanya salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis subuh 13 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ibnu Khaldun, Kota Batu, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema seorang muslim memandang tentang harta. Seorang muslim memandang tentang harta. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada tema kali ini kita membahas tentang harta. Seorang muslim memandang tentang harta. Tema ini penting karena
bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari harta. Kita hidup di dunia sangat memerlukan harta untuk hidup kita, untuk makan, minum, berpakaian, berkeluarga, tidak lepas dari harta. Kemudian tema ini juga penting karena sebagian orang dari kaum muslimin yang tidak paham konsep harta dalam Islam, akhirnya dalam praktek kehidupannya sehari-hari menyimpang gara-gara harta. Seperti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dan itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperdulikan apa yang dia ambil dari harta, apakah yang halal, apakah yang haram. Maka orang tidak peduli apakah hartanya dia dapat dari harta riba atau hartanya dia dapat dari mencuri, berbuat curang, mengoplos, memalsukan, memarkup kwitansi, dia tidak peduli. Ataukah hartanya dia dapat dari perdagangan yang haram. Banyak sekali sekarang perdagangan yang haram. Yang penting dapat harta. Ya, yang penting dia dapat harta. Dia tidak peduli akan hal itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan makan harta haram, dan juga para sahabatnya. Nah, disinilah pentingnya kita membahas tentang seorang muslim memandang tentang harta. Yang ketiga, pentingnya tema ini. Kenapa saya bahas pagi-pagi habis bangun tidur, sholat subuh, bahas tentang harta ini. Pentingnya tema ini adalah karena kita di zaman media sosial, zaman yang kita bisa lihat orang, informasi sekehendak kita di handphone kita. Yang media sosial itu mengajarkan kepada kita untuk terlalu mencintai harta. Apa-apa ukurannya harta. Sukses sama dengan kaya. Kaya sama dengan sukses. Meskipun tidak bisa sholat, tidak bisa berwudu yang benar, tidak bisa memandikan jenazah bapaknya, maka sebagian orang menganggap yang penting saya kaya harta itu sukses. Meskipun tidak bisa baca Quran, meskipun tidak bisa mandi junub dengan baik dan benar, meskipun tidak paham tentang ilmu agama, yang penting saya kaya harta. Itu semua kita dididik dengan media sosial. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka, orang-orang yang tidak beriman, hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, dari harta dunia. Kalau suruh berbicara tentang harta, paling paham. Anak-anak kita suruh tentang tata cara dagang, kemudian menghasilkan uang, paling paham. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat lalai.
Saya bacakan tafsiran dari Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang belajar langsung dengan para sahabat Nabi. Ketika menafsiri ayat ini beliau apa katakan? Kata beliau, wallah, demi Allah. Ini sumpah. Berarti ini penting. La balagha min ahadihim bidunyahu annahu yaqlibu ad-dirham ala dhufri fayukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalli. Demi Allah, sungguh sampai pada salah seorang dari mereka kepintaran mereka tentang harta dunia ketika dia letakkan dirham, koin yang terbuat dari perak. Dia letakkan di ujung kukunya tanpa ditimbang, dia tahu berapa berat harta itu. Tetapi tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Sekarang kita dididik di media sosial, kita, anak-anak kita, istri-istri kita harus mewah. Tentu sering kan kita lewat di media-media sosial. Semuanya hampir semua mempunyai media sosial. Mungkin mbah-mbah saya yang hadir di sini yang nggak punya media sosial, beruntunglah, ya, bersyukurlah. Tapi yang punya media sosial, yang umurnya dari mulai 20-an, 30-an, 40-an, 50-an masih punya media sosial, maka akan mendengar dia, ayo liburan, healing, kerja tok, sugih. Enggak. Itu kan kita dididik agar sugih, agar orientasi kita cuma dunia, harus dunia. Yang tidak kaya enggak sukses. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Enggak ada di dunia kesempurnaan. Sekaya apapun orang hartanya, enggak ada kesempurnaan yang ditampilkan oleh publik figur. Enggak ada itu kesempurnaan, enggak ada. Meskipun rumah di atas 10.000 meter persegi, ada halaman helipadnya, kolam renang 5, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, itu kan yang ditampilkan sampai pada anak-anak kita. Saya punya pesantren di Kalimantan Selatan. Ketika diwawancara, nak, nanti cita-citanya mau jadi apa, nak? YouTuber. Kenapa? Cuman dapat fulus, harta. Itu yang dicekoki ke dalam pikiran kita sekarang. Harus kaya. Enggak kaya enggak sukses. Dan itu juga yang terjadi di tengah keluarga kita. Adik kakak, ya, paman bibi dengan keponakannya, adik dengan kakaknya. Yang sukses adalah yang banyak harta. Orientasi akhirat tidak lagi. Padahal Allah tadi berfirman dalam surah Al-Imran, sesungguhnya akan diberikan secara sempurna pahala kalian nanti kelak pada hari kiamat. Kesempurnaan hanya ada di akhirat. Apa itu kesempurnaannya? Apa itu kesuksesan hakiki? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu yang sukses. Kullal fauz, itu yang sukses. Ini Bapak Ibu, maka tema ini penting sekali untuk kita bahas, terutama orang-orang yang benar-benar mendewakan harta. Apa-apa harta. Kamu nak nggak sukses kecuali kamu punya jabatan, punya
gaji yang tetap, padahal nggak ada gaji yang tetap. Yang penting tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Bahkan kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin mendidik anak perempuannya dengan baik, dengan benar, menjaga kesucian, dibekali dengan ilmu-ilmu agama, dimasukkan ke dalam pesantren. Anak perempuan ini paham tentang ilmu agama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, siap jadi istri yang salihah. Dicarikan suami yang gak paham agama, hanya karena kaya harta. Hanya karena kaya harta. Yang datang ngelamar pakai mobil mewah, yang datang ngelamar pernah punya jabatan ini, tapi gak bisa sholat. Bahkan gak sholat. Bagaimana pemimpin keluarga tidak sholat? Atau tidak bisa mengajari anak-anaknya kelak, cucu yang merupakan cucu kita kelak, tentang agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tafsiran dari ayat ini, kata menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa'addibuhum." Wahai suami, ajari anak istrimu ilmu Islam dan adab-adab Islam. Kenapa kok kemudian kita mempunyai anak perempuan mencari menantu yang cuma orientasinya dunia, harta? Ini kenapa? Karena tidak paham konsep apa, Pak? Harta. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu seorang muslim memandang harta bagaimana. Yang pertama, harta dunia pemilik aslinya adalah Allah. Kita ini hanya ditunjuk oleh Allah sebagai pengurus terhadap harta tersebut. Pemilik asli harta yang kita miliki, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, uang, emas, perak yang kita simpan, yang kita sayang-sayang, itu pemilik aslinya adalah Allah. Kita cuma pengurus yang dipilih oleh Allah untuk mengurus harta tersebut. Apa fungsi pandangan pertama tentang harta yang ini? Fungsinya adalah apabila ada perintah dari Allah, anfiqu, sedekahkan, keluarkan zakatnya, dia tidak akan pernah bakhil, kikir, pelit, medit. Tidak akan. Kenapa? Karena dia paham betul apa itu harta. Kulo ini cuma pengurus. Pemilik asli ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya akan hal itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian seluruhnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, dan sedekahkanlah. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari apa saja yang Allah berikan kepada kalian pengurusannya di dalam harta tersebut. Kita cuma pengurus. Pemilik aslinya adalah apa? Siapa? Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah. Enggak ada kata-kata berat. Kenapa? Karena kita pengurus, bukan pemilik asli, pegawai, bukan pemilik asli. Apalagi bersedekah, perhatikan ini baik-baik, kepada keluarga yang rahimnya
Siapa itu rahim kita? Ini saya Ahmad Zainuddin. Punya rahim bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Itu rahim saya itu. Perhatikan tuh. Itu yang paling utama untuk disedekahi. Dan kita tidak akan pernah medit, tidak akan pernah menahan-nahan kalau kita paham konsep ini. Apalagi kepada orang tua. Tidak akan pernah punya hitungan dengan orang tua. Sebagaimana mereka tidak pernah punya hitungan dengan kita. Coba bayangkan Pak, kalau seandainya saat kita masih kecil, bayi, mereka hitung-hitungan dengan kita. Mau dibelikan susu, wah ini mahal, nanti kamu kalau tua nggak bisa ngasih saya kembaliannya, nggak jadi dikasih susu. Nggak hidup kita Pak. Kapan kita bisa gemar bersedekah? Ketika kita tahu bahwasanya harta itu pemilik aslinya adalah Allah. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman dari kalian dan bersedekah mereka mendapatkan pahala yang besar. Rahim kita yang kedua, anak. Itu rahim tuh. Jangan bakhil dengan anak. Rahim kita yang ketiga, istri. Kemudian kakak, adik, sekandung, sebapak, seibu, itu rahim tuh. Kemudian turun lagi keponakan, kemudian paman, bibi, baik paman dari bapak, paman dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu, itu rahim. Itu yang lebih dahulu disedekahi. Kapan ada mulai gemar jiwa bersedekah? Ketika kita yakin bahwa harta sebenarnya pemilik aslinya adalah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep pertama. Perspektif muslim terhadap harta yang pertama adalah pemilik asli adalah Allah. Maka kita akan gemar bersedekah. Istri kita akan kasih dengan hal yang terbaik yang pernah kita miliki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatun wasilah." Bersedekah terhadap orang miskin, ya, mendapatkan pahala sedekah. Tapi bersedekah kepada orang miskin yang merupakan rahim kita, kita akan mendapatkan pahalanya dua. Pahala bersedekah, menginfak, menafkahi, dan pahala menyambung hubungan rahim. Kalau orang mengamalkan ini, tidak ada keluarga yang melarat di antara keluarga kita. Ini konsep pertama. Konsep yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Harta bukan tanda kemuliaan dari Allah. Tanamkan itu baik-baik. Ajarkan kepada anak cucu kita, istri kita. Harta banyak bukan tanda kemuliaan. Kenapa? Baik harta yang banyak atau harta yang sedikit, dua-duanya adalah ujian. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah dia bersabar? Yang kaya harta diuji dengan kekayaan hartanya, apakah dia bersyukur? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, adapun orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dia diuji dengan harta tersebut. Lihat, ada kata ujian. Adapun manusia jika diuji oleh Allah. Jadi harta yang banyak itu ujian. Harta yang sedikit itu ujian. Jangan menganggap orang yang kaya harta kemudian dia adalah tanda kemuliaan, tidak.
harta yang banyak adalah bukan tanda kemuliaan. Harta yang sedikit bukan tanda kehinaan. Maka saya paling tidak suka orang miskin nunduk-nunduk sama orang kaya. Apa nunduk hanya sama Allah Subhanahu wa taala? Ngapain nunduk sama orang kaya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka dengan konsep seperti ini, orang tidak akan merasa jumawa kalau punya harta banyak. Jalan membusungkan dada, memicingkan mata kepada yang rendahan, hartanya sedikit, mungkin hanya sebagai tukang sampah saja, mungkin hanya sebagai ini saja. Karena kalau orang paham ini, dia akan benar-benar tahu posisi hidupnya. Saya sekarang akan buktikan dari perkataan-perkataan para ulama bahwasanya harta yang banyak bukan tanda kemuliaan. Perhatikan baik-baik perkataan Imam Ibnu Katsir, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alaihi fir rizq liyaktabirahu fi dzalik faya'taqidu anna dzalika min Allah ikramun lahu wa laysa kadzalik bal huwa ibtila'un wa imtihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mengingkari seorang manusia dalam keyakinannya bahwa dia meyakini, asumsi dia bahwa jika Allah meluaskan rezekinya untuk mengujinya, dia meyakini bahwasanya itu adalah pemuliaan dari Allah. Ya. Padahal bukan demikian, itu adalah ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Hayahsabuna annama numiddu min mal wa banin nusari'u lahum fil khairat? Apakah mereka mengira kalau kami kasih harta yang banyak, anak yang banyak, kami berarti memberikan kebaikan kepada mereka? Enggak juga. Kebalikannya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Kebalikan dari itu. Adapun manusia yang diuji oleh Allah, sama-sama diuji, disempitkan rezekinya, dia mengira bahwasanya Allah telah menghinakan saya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kadzalika fil janibil akhar. Demikian pula di sisi yang lain. Idza mabtalahu wa imtahanahu wa dhayyaqa alaihi fi rizq, ya'taqidu anna dzalika min Allah ihanatan lah. Bahwa orang kalau disempitkan rezekinya, miskin, kere, menganggap bahwasanya dirinya adalah orang yang sedang dihinakan oleh Allah. Dua asumsi ini dibantah langsung oleh Allah pada ayat yang ke-17. Kalla laisal amru kama za'am. Bukan perkara seperti yang kalian asumsikan. Kaya tanda kemuliaan, miskin tanda kehinaan. Tidak sama sekali. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Perhatikan baik-baik. Yang di dalam dirinya harus kaya, harus mewah. Apalagi anak-anak muda yang sekarang berapa outfit lo? Dari ujung sepatu sampai ujung rambut. Sepatu 100-an juta, celana dalam 500 juta. Padahal isinya cuma itu doang. Itu kan yang dibicarakan oleh anak-anak sekarang. Topi, jam tangan, harus megah, habis mewah. Padahal nggak sholat, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi junub, nggak bisa tayamum, nggak bisa mengusap di atas 2 khuf, tidak bisa baca Quran. Ini perhatikan sekarang. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah,
aku berlindung denganmu dari, lihat bahasanya, saya ulangi pelan-pelan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Ini kekayaan. Ada kata buruknya. Dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya, Pak? Kata buruk. Pada kekayaan ada kata buruknya. Dan Rasulullah SAW berbicara, itu wahyu, tidak mungkin asal-asalnya. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Pas kekayaan ada penyebutan kata buruk. Pas kemiskinan tidak ada penyebutan kata buruk. Dan ini diperhatikan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Fathul Bari, ini ulama Islam bermadzhab Syafi'i, beliau berkata, qala Al-Karmani seorang ulama pada zamannya berkata, sarraha fi fitnatil ghina bi dzikri syar'i isyaratan ila madarratihi aktsaru min madarrati ghairihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa minta perlindungan kepada Allah dari ujian kekayaan, ada kata-kata buruknya, sedangkan ujian kemiskinan tidak ada kata-kata buruknya. Ini adalah sebagai isyarat bahwa keburukan harta yang luas lebih berbahaya dibandingkan keburukan kemiskinan. Keburukan harta yang luas, jika tidak beriman, jika tidak paham tentang konsep harta, lebih berbahaya dibandingkan keburukan kemiskinan. Au taghlidan ala ashabi hatta la yaghtarru fayaghfulu an mafasidihi. Atau peringatan keras bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya sampai mereka tidak lalai tentang kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari harta. Coba sekarang saya akan sebutkan perkataan Imam Al-Munawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah, dalam kitab beliau Faidul Qadir. Beliau mengatakan, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan, adalah al-batar, kecongkakan. Itu tidak akan mungkin ada pada orang miskin congkak. Mana bisa orang miskin congkak? Kalian orang kaya, nih lihat, kalian punya mobil mewah, saya punya sepeda ontel, kan nggak cocok. Nggak akan mungkin ada timbul kesombongan di dalam diri seorang muslim yang miskin. Hanya akan ada timbul yang diberikan kelebihan harta. Satu, ini buruknya kekayaan. Wattughyan, dan melampaui batas, di antaranya mencari harta dengan cara yang haram. Pokoknya asal dapat proyek, mau itu memarap, memasukkan, berbuat curang, bahkan dalam urusan harta warisan kadang-kadang membunuh, kadang-kadang menyikut yang merupakan rahim sendiri gara-gara harta. Yang ketiga, wattafakhur, saling berbangga-bangga. Yang keempat, wasarfil mal fil ma'asi, kemudian meletakkan harta pada maksiat. Itu hanya ada pada orang yang diluaskan hartanya. Baik Ustaz, kalau begitu kita miskin aja Ustaz. Enggak boleh kaya kah dalam Islam? Oh enggak. 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Talhah fil jannah, kemudian Zubair fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu semua saudagar-saudagar kaya. Tetapi
kekayaannya tidak menjadikan dia kemudian berbuat keburukan. Jadi bukan berarti kajian kita ini membuat kita harus miskin, kata? Enggak. Tapi ingat, harta bukan tanda kemuliaan. Kemiskinan bukan tanda kehinaan. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harta yang sebenarnya atas nama kita kelak di akhirat adalah harta yang kita jalankan di jalan Allah. Harta yang atas nama kita kelak di akhirat, harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak punya rumah, punya mobil, punya motor, punya emas, punya perak, punya uang. Punya bapak kah itu? Punya ibu kah itu? Enggak. Kata Rasulullah SAW, itu bukan punya kita. Punya sinten, Pak? Ahli waris. Rumah yang kita bangun, kalau rumahnya bocor kita perbaiki, kalau catnya sudah kusam kita cat kembali. Mobil, motor yang kita lap-lap, masukkan pencucian mobil, pencucian motor, ternyata milik sinten, Pak? Ahli waris. Ternyata selama ini kita menyayangi harta uang Leo, bukan harta kita. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Al-Harits bin Su'aid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Anggap pertanyaan itu sekarang kepada kita. Siapa di antara kita yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali pasti mencintai hartanya sendiri. Ngapain cintain harta orang lain? Ngapain nyuci mobil orang lain? Ngapain bangun rumah orang lain? Ngapain jaga motor orang lain? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Sesungguhnya hartanya adalah yang dia jalankan di jalan Allah. Harta ahli warisnya yang dia simpan-simpan. Itu alat waris. Saya kadang lihat di YouTube orang-orang yang diluaskan rezekinya, kemudian diwawancarai. Saya nasihatkan gak usah deh. Wawancari bagaimana sesukses ini. Padahal itu semua pemberian siapa? Allah. Saya khawatir manusia-manusia seperti itu nanti menjadi pemikiran seperti Karun. Karun ya Pak ya, bukan Kirun ya. Karun. Kirun pelawak ya. Karun itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa konsep kekayaan menurut Karun? Lihat. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapati harta ini karena kepintaran yang aku miliki. Itu konsep berfikirnya Karun tentang harta. Beda dengan Nabi Sulaiman ketika bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liya beluani ashkur amak. Ini adalah karunia Allah. Beda kan? Kalau Karun mengatakan apa? Aku dapat harta ini karena kepintaranku. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan apa? Aku mendapatkan ini karena karunia Allah, agar aku diuji oleh Allah apakah bersyukur atau tidak. Beda dua hal ini. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam sering mengatakan, oh itu harta saya. Oh Ustaz, ini afwan, ini rumah saya.
Saya alhamdulillah sudah punya outlet di Kota Batu, rumah makan 25 cabang. Ya, harta. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hakikat harta. Malaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang engkau miliki kecuali ada 3 fungsinya. Yang engkau makan akan jadi kotoran. Yang engkau pakai akan rusak. Jadi rumah, mobil, motor, pakaian, emas akan rusak. Sedangkan hartamu yang ketiga adalah yang engkau sedekahkan, itu yang akan tersisa. Itu kawan seumur sehidup, sehidup semati. Yang akan datang ketika kita sudah di alam kubur, datang dia, itulah harta yang kita jalankan di jalan Allah. Ini konsep yang ketiga, Pak. Harta sesungguhnya yang dijalankan di jalan Allah. Silahkan jenengan kita semua bikin perbandingan harta ahli waris, harta sesungguhnya. Oh, harta ahli waris rumah dengan besar sekian, kalau dijual sekian miliar, mobil, motor. Harta sesungguhnya. Maka jujur saja, saya konsep menabung itu agak gimana gitu ya. Kalau saya pribadi, konsep menabung. Nabung itu tuh yang tukang parkir di jalan. Yang aturan kita kasih parkir 2.000 kan, atau 1.000 kalau di sini. Atau 2.000, kita kasih 5.000. Nah itu nabung, itu harta sesungguhnya itu. Ustaz, nanti dia gunakan untuk yang macam-macam, mungkin judi dan semisalnya. Enggak urusan. Fikih bersedekah, apapun yang kita sedekahkan, asal ikhlas pasti diterima. Mau dia nanti gunakan untuk maksiat, itu bukan urusan kita, kecuali kalau kita tahu. Nah itu lain hal. Kan ada hadisnya, bersedekah kepada orang kaya, bersedekah kepada tukang zina, bersedekah kepada tukang mencuri, tetap dapat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan, Allah akan mengganti. Asalkan bukan untuk maksiat. Kalau dia yang menggunakannya, yang kita sedekahi menggunakannya untuk maksiat, itu urusan dia, bukan kita. Jadi konsep menabung itu saya, kadang kan ada anak saya TK sekarang. Nabung, Bah. Nabung. Nabung itu kepada orang yang dijalankan di jalan Allah, itu nabung. Itu harta sesungguhnya. Silahkan cek Pak sekarang. Ya. Itu yang ketiga. Sudah 40 menit kita. Cukup nggih? Cukup atau gimana? Cukup ya? Tidak terasa. Taib, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta adalah ujian bagi manusia. Kadang dengan harta seseorang bisa menjadi lebih buas dibandingkan serigala. Makanya hati-hati dengan ujian ini. Dan ini ujian khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian tersendiri. Ujian khusus untuk umatku adalah harta. Maka jangan heran kalau ada orang memenjarakan ibunya gara-gara hanya sebatas kayu 1 bilah, buah 1. Subhanallah. Mana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, anta wa maluka li abik.
kamu dan hartamu itu untuk orang tuamu. Saya sekarang berbicara sebagai anak ya, menasehati sebagai anak. Kalau orang tua tidak boleh memang mengambil harta seenaknya, nggak boleh. Tapi kita sebagai anak sabarlah. Kita ini nggak akan pernah ada tanpa orang tua kita. Sabar. Allah berfirman, "Anishkurli wali walidaik wa ilayyal masir." Bersyukurlah untuk aku kepada Allah dan untuk orang tuamu. Kita tidak akan pernah ada tanpa orang tua kita setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berbicara tentang anak, bukan berbicara tentang orang tua. Kalau orang tua nggak boleh semena-mena untuk mengambil harta anaknya. Tapi anak wajib bersabar saat itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari hati-hati. Gara-gara harta kadang-kadang seseorang lebih ganas daripada serigala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini." Tidak ada dua serigala yang lapar. Ini anggap dua serigala lapar dalam sebuah kandang. Kemudian dilepaskan anak kambing di situ. Kira-kira bagaimana nasib anak kambingnya? Habis. Ada yang lebih buas daripada dua serigala tersebut. Siapa? Seorang yang rakus terhadap harta. Lebih buas dibandingkan dua serigala yang sedang lapar, dilepaskan anak kambing pada dua serigala tersebut. Ada yang lebih buas, yaitu orang yang rakus terhadap harta. Nyikut sana, nyikut sini. Mau dia kakak, mau dia adik, yang penting saya dapat harta. Dan itu banyak terjadi. Maka hati-hati, itu konsep yang keempat. Harta adalah ujian. Jangan sampai seseorang bermaksiat gara-gara harta tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang kita ingin bahas adalah konsep terhadap harta, yaitu harta adalah sarana paling besar memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sarana paling besar. Dengan zakat harta kita bisa masuk surga. Dengan sedekah harta kita bisa masuk surga. Dengan memberikan piutang kepada orang lain, ngutangin orang tanpa riba, masuk surga. Apalagi kalau sudah memberikan piutang, kemudian tidak nagih, bahkan menghalalkan, maka dijamin surga. Ada seorang Pak, saya tahu orang ini kaya. Waktu itu dia minta kajian, minta ketemu 4 mata. Oh silakan Pak. Kemudian beliau bertanya, Ustadz boleh nggak nagih hutang? Boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditagih oleh para sahabat. Boleh nagih hutang. Tapi menunggu tanpa menagih lebih utama. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang yang sulit bayar hutang, maka tunggu sampai dia mudah. Tunggu, jangan ditagih. Jadi nagih boleh, langkah yang lebih utama kedua adalah menunggu, tidak menagih. Yang lebih utama lagi Pak, saya katakan kepada orang tersebut, oh boleh ya Ustaz, kata dia kepada saya, boleh Pak. Tetapi membebaskan lebih utama Pak. Saya katakan kepada orang tersebut. Kemudian orang ini bilang, tapi hutangnya besar Pak Ustaz. Saya tahu dia orang kaya, saya kompori. Karena kalau seandainya beliau mengerjakan hadis Rasul, saya dapat pahala. Kata saya kepada bapak tersebut, hutangnya berapa Pak? Nek hutangnya 1 juta, Bapak punya 10 juta, betul nggak? Betul. Nek hutangnya 10 juta, Bapak punya 100 juta. Maafkan Pak, halalkan. Rasulullah SAW bersabda, kana tajirun min bani Israil yudayinun nas. Fa idza ra'a mu'siran
Qala li fityani tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawaz anhu. Ada seorang saudagar kaya di zaman Bani Israel, dia suka menghutangi orang lain. Kemudian dia katakan kepada pegawainya, kalau engkau lihat ada orang yang sulit bayar hutang, maka maafkan dia. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun maafkan dia dan masukkan dia ke dalam surga. Orang yang membebaskan hutang orang lain, jaminannya surga. Dan orang yang menagih hutang orang lain, dia akan dapat tagihannya kelak. Saya sering mengatakan, Pak, menuntut di akhirat boleh bagi seorang muslim. Tetapi memaafkan, menghalalkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan di akhirat, menuntut di akhirat. Kan ada orang tuh, orang dizalimi dia diem aja. Orang hutang nggak bayar dia diem aja. Tapi dalam hatinya mendendam. Awas kowe, tak tuntut kowe di akhirat. Boleh, menuntut di akhirat boleh, tetapi memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Kenapa? Karena orang yang memaafkan di dunia dijamin surga, yang menuntut di akhirat belum tentu jaminannya surga, hanya dapat pahala saja. Lalu si bapak ini mengatakan kepada saya, iya Ustaz, sebenarnya saya ingin menghalalkan, cuma hutangnya besar. Berapa Pak? Karena orang ini orang kaya, dia jualan bensin di tengah jalan ada 5, maksudnya punya bom bensin 5 gitu. Ya, orang begini Ustaz dengar saya dulu, sudah Pak, halalkan saya. Pokoknya saya kompori dia, karena kalau dia menghalalkan, saya dapat pahalanya. Saya kompori dia, Ustaz dengarkan saya dulu. Iya, saya dengarkan. Hutangnya besar Ustaz, hutangnya 2 miliar. Saya asalnya duduk begini. Kemudian sebentar ya Pak, kalau 2 miliar, saya juga mikir-mikir Pak. Habis itu saya katakan kepada bapak tersebut, gini aja Pak, bapak istikharah sama Allah, minta kebaikan, petunjuk kebaikan, nanti kita ketemu lagi. Setelah beberapa bulan saya ketemu di rumah makan. Saya tanya kepada bapak, apa yang Allah takdirkan untuk bapak? Beliau tersenyum dalam, sangat berharap. Kata beliau, saya halalkan Ustaz, biar nanti itu harta sesungguhnya untuk saya, 2 miliar. Itu harta sesungguhnya. Maka harta bisa menjadi, apalagi deh, hutangnya cuma 10.000. Cerita kemana-mana, itu Pak Haji belum bayar 10.000. Subhanallah, halalkan. Ya. Dan menghutangi orang lain tanpa riba itu pahalanya besar. Saya tantang yang hadir di sini untuk bersedekah setiap hari 1 juta. Jarang, mungkin tidak ada yang mau. Siapa itu? Ada orang yang menghutangi dan belum dibayar. Dia seperti bersedekah. Kalau sudah jatuh tempo belum dibayar juga, berarti dia dapat pahala 2 kali lipat daripada yang dihutangkan kepada dia, yang dia hutangkan kepada orang lain. Indah mengutang, makanya tercela sekali riba itu. Karena sebenarnya kan riba, hutang itu orang berbuat baik kepada muslim, dari muslim kepada muslim yang lainnya. Tidaklah orang berhutang kecuali dalam keadaan sulit Pak. Ini dikenakan riba. Contoh yang lain lagi, membebaskan orang yang tidak bisa bayar hutang, menjadikan harta sebagai sarana untuk kebaikan, terutama beribadah, membiayai haji orang lain, membiayai sekolah orang lain, membantu sebuah kegiatan keagamaan, membukakan puasa orang lain, menghilangkan lapar. Ya, menghilangkan lapar ini terutama. Itu yang saya katakan. Itu nabung sebenarnya itu. Nabung sebenarnya. Orang yang sedang lapar. Terutama kita sendiri dalam keadaan sempit.
Nanti deh kapan-kapan saya akan sebutkan lagi di sini, mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke sini. Ada istilah, ada tema kajian dengan judul fikih bersedekah. Semakin sulit kita semakin sedikit harta kita, tapi kita sedekah, semakin besar pahala. Rasulullah SAW ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajr? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau berkata, juhdun muqil. Cuma 2 kata. Sedekah yang paling besar pahalanya saat kita mengeluarkan dengan susah payah, saat kita pun sedikit hartanya. Itu sedekah paling besar pahalanya. Terutama untuk memakani orang yang sedang kelaparan. Itu nabung sebenarnya. Itu harta sesungguhnya. Cukup kiranya, sudah hampir 50 menit lebih. Takut bapak-bapak ada kerjaan, ini kan hari kerja ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya ulang 5 poin. Yang pertama, harta pemilik aslinya sinten? Allah. Ini tujuannya memiliki pandangan seperti ini agar kita gemar bersedekah, tidak bakhil, kikir, pelit, medit. Kemudian yang kedua, harta bukan tanda kemuliaan. Kemudian yang ketiga, harta yang sesungguhnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Apapun, bangun masjid, bangun apa, ya. Yang keempat, harta adalah ujian. Maka hati-hati, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Yang kelima, harta adalah sarana agar bisa masuk ke dalam surga dengan dijalankan di jalan Allah. Semoga 5 pandangan ini kita lebih paham tentang harta. Jadi kalau seandainya ada orang satu letting dengan kita, ya, dulu sama-sama SMA atau sama-sama kuliah, kok sekarang dia lebih diluaskan rezekinya oleh Allah, kok sekarang, dengan 5 ini kita akan paham, tidak terlalu sakit hati. Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.